ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حتى يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخن كم إمام بعده خلف منه سادات لذا عرفوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا خير الجود والمعنى ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'u lima uskila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa basyir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah yang hadir di tengah-tengah kita, para habaib, masyayikh yang dimuliakan Allah pada malam hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam yang penuh kebahagiaan ini majelis kita dihadiri oleh para habaib, ya, masyayikh yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang rela capek bepergian jauh hanya untuk berkunjung silaturahim kepada kita, untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Maka Al-Fakir sampaikan pada kalian semua untuk simak yang benar, simak yang baik, fokus, tinggalkan dulu kepentingan dunia kalian dulu. Fokuskan seperti saat-saat Al-Fakir ambil pengajian atau ceramah madrasah setiap hari itu. Fokuskan, kesempatan ini belum tentu bisa terulang, belum tentu, karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Manfaatkan waktumu semaksimal mungkin pada malam hari ini. Maka untuk pembicara pertama, tafadhal Al-Habib Ahmad Bani. Tafadhal mashkur.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma'il mubarak. Anallahu yamunnu 'alaina fi hadhihi al-jalsah wa fi hadhihi al-lailah al-'ilmu an-nafi' wal 'amal salih wa dhurriyyatan thayyibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du, yang kita muliakan para habaib, para ulama, para cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Muhammad Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Ali Ibn Habib Uthman As-Segaf, dan tak lupa juga guru kita bersama Syekh Fahmi At-Tamimi, serta para habaib yang lainnya, para masyayikh, para hadirin yang sama-sama diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para saudara, datangnya kami malam ini untuk bersilaturahmi, tentunya yaitu sama-sama ingin ketemu dengan umat Nabi Muhammad SAW, sama-sama ingin mengenal satu sama lain, dan sama-sama ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara, cara mendekatkan diri kepada Allah ini banyak caranya. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, banyak caranya. Dengan kita mengkaji, dengan kita mempelajari agama Islam, dengan kita belajar agama Islam, dengan kita mempraktekkan yang sudah kita pelajari. Dan jika kita sudah memiliki ilmu, maka agar lebih manfaat ilmu itu harus disebarkan. Mudah-mudahan apa yang nanti Al-Fakir sampaikan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tadi di dalam qasidah Ya Rasulullah Salamun Alaik yang kita baca itu, Al-Musannif, pengarang syair ini mengatakan dan mempelajari dan juga memberitahu kepada kita tentang hal dan sifat orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah memiliki jarak dekat dengan Allah dan sudah mendapatkan ridha Allah. Ternyata untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, untuk menjadi orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad itu gampang. Dan caranya sangat simpel. Maka dari itu dikatakan di dalam qasidah syair tadi, fahumul qaumul ladina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa ma'al qur'ani fil qarani wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'an fil qarani. Dikatakan orang itu bisa mencapai ridhonya Allah, Pak, kalau sudah tenang. Maka mereka adalah kaum yang sudah tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut sudah mendapatkan kebahagiaan dengan caranya dia mendapatkan ridhonya Allah. Tentunya cara mendapatkan ridho Allah dia tidak bermaksud lain kecuali fokus kepada tujuan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu. Dan tak lupa juga mereka selalu menggandeng Al-Quran. Pak, orang hidup di dunia ini tidak ada yang bisa membuat kebahagiaan kecuali ketenangan. Sampean mau kaya, sampean mau miskin, sampean mau hidup sederhana, sampean mau hidup cukup-cukupan. Tapi kalau tidak tenang, kurang, Pak. Orang kaya yang kata sampean orang kaya yang enak hidupnya itu belum tentu, Pak. Enak seperti kita, malam bisa dikiran, malam punya sholawat, malam bisa hadir, sholawatan. Alhamdulillah, saya tanya kepada guru antum tadi, katanya tiap malam acara ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampean diajak ke Allah tiap malam. Mudah-mudahan istiqomah.
Maka dari itu Pak, apa? Mereka orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang akan mendapatkan ridho Allah. Pak, ayo orang yang kaya. Satu bulannya dia mendapatkan omset 100 triliun, ribuan triliun, 1 miliar. Saya tanya, apakah orang kaya tadi ini tidurnya enak? Pak, mau tidur aja masih minum obat. Kita, ya Pak kita. Tidur masih enak kan? Apalagi tempat ini istimewa, Masya Allah ada AC. Nunduk sedikit hilang sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang kalau utang sudah kena, sudah dibayar, alhamdulillah kita berasa sudah paling kayanya orang ini. Alhamdulillah. Itu sifat ketenangan itu adalah sifat orang yang Allah cintai. Oleh karena itu, as-sakinah minallah wal ajalatu minasyaitan. Bersantai, menikmati proses, dan juga fokus kepada satu tujuan itu, Pak, itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Kesusu, keburu, tergesa-gesa, itu datangnya dari setan. Coba orang yang hidupnya santai, sederhana, alhamdulillah, doa sama Allah, doa minta cukup. Cukup buat keluarga, cukup sehari-hari, cukup untuk biayai anak, cukup bangun rumah, cukup pergi haji plus, cukup sama sangunya, cukup bayar utang, cukup bangun rumah lagi, cukup beli mobil lagi, cukup beli helikopter, kan alhamdulillah cukup Pak ya. Cukup, intinya cukup. Itu datangnya dari Allah. Tapi orang yang tergesa-gesa, kesusu, oh, saya fokus harus kaya. Karena kesenangan itu ada kaya. Enggak. Ketenangan bisa sampean dapatkan ketika sampean hadir di tengah-tengah majelis ilmu, dan juga di situ ada Nabi Muhammad SAW disebut. Oleh karena itu, saya tutup. Tanda-tanda orang itu mendekatkan diri kepada Allah itu tenang. Karena apa? Ketenangan itu tidak datang kecuali dari Allah, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan, Nabi Muhammad SAW berkata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa wa anzala alaihimus sakinah. Orang kumpul baca Al-Qur'an, mendengarkan nasihat, baca dzikir, sholawatan. Itu Allah kirim malaikat khusus untuk mendapatkan ketenangan. Belum tentu orang-orang di luar sana, Pak, mendapatkan ketenangan seperti kita. Saya tanya, apakah detik ini sampean fokus dengan ceramah saya, sampean ingat dengan utang sampean? Alhamdulillah, tenang berarti sampean. Mudah-mudahan cepat lunas utang itu ya. Kalau udah cepat lunas, mudah-mudahan yang ngutangin ngasih ridho dan lupa. Wah, mudah-mudahan barokah majelis taklim ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberi ketenangan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu memberi kepada kita, keluarga kita, dijaga daripada hal-hal yang berbau maksiat, dijauhkan daripada zina dan juga kemungkaran. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله
ma dhagat illa wa farajahullah. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para habaib, para masyayikh, wabil khusus sahibul majlis, khadimul majlis, Al-Ustaz Fahmi At-Tamimi, Sadatina Al-Habaib, Al-Habib Ali bin Uthman As-Sagaf, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali, dan para habaib yang lain. Semoga para guru semuanya diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus bisa membimbing kita, membarengi kita, selalu mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak yang saya muliakan semuanya, semoga duduk kita di malam hari ini menjadi jalsah, duduk pertemuan yang masyhud, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Emang begini Pak, seorang muslim itu, penduduk surga itu, katanya Habib Ahmad Ba'ali tadi, gampang. Mau masuk surga itu gampang, apalagi statusnya umat baginda Nabi. Saya mau tanya sama sampean, Nabi kita siapa? Nabi siapa? Jangan takut jawab nama Nabi itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang, asal punya tiket, punya sertifikat umat baginda Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran itu tidak pernah ada repot diterangkan orang masuk surga itu harus begini-begini. Enggak. Bahasa yang ada di Al-Quran ketika Allah itu mengiming-imingi hamba-hambanya ini supaya masuk surga, bahasanya itu gampang. Bukan bahasa yang repot atau bukan bahasa yang tegas, bukan. Cuman ada syarat, ada pekerjaan yang harus bagus dikerjakan, itu diterangkan oleh ulama, diterangkan oleh baginda Nabi. Apa? Itu bukti penghambaan kepada Allah. Gitu. Jangan kira sholat itu sulit gini-gini, syaratnya harus, kok banyak banget syaratnya sih. Enggak, itu ajaran. Ulama itu mengajarkan, baginda Nabi itu mengajarkan, ayo kalau mau menghamba kepada Allah yang bagus. Gitu loh. Ibaratkan inti, kita sekarang makan biasa. Ini mau ada tamu, ulama besar, dari Yaman, dari sana. Kita kan kadang, masa apa yang enak, masa apa. Padahal sama aja dikasih makan apa saja, enggak apa-apa. Penghambaan itu, ayo yang bagus penghambaannya kepada Allah. Tapi caranya gampang. Tak pernah di Al-Quran itu Allah menuntut sholat itu harus nangis, tak pernah. Cuman syarat Imam Ghazali menerangkan gini, yang khusyuk sholat itu kalau bisa sambil nangis lebih bagus, supaya nanti lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti mondok, misalkan anak mondok masuk mondok ke pondok, bagus, mondoknya saja bagus. Cuman kalau anak itu sampai ranking, sampai pinter, hafal, lebih istimewa dibanding yang lainnya, ya Anda? Nah, itu seperti itu. Gampang, apa? Salah satu ayat di Al-Quran menyebutkan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang masuk surga itu nanti bukan hanya orang-orang yang berkelas. Kalau memang Allah itu hanya mau menerima orang-orang yang berkelas, para orang soleh, para aulia, para hatinya yang bersih, para sahabat, para nabi. Kalau memang hanya mereka yang pantas masuk surga, misalnya nggak ada yang bisa sholat kalau punya hati kotor. Kita yang punya hati kotor nggak bisa sujud. Buktinya, tadi sholat subuh kita telat, sholat duhur masih bisa sholat. Kalau Allah nggak mau nerima sholatnya orang yang, ya apa ini kurang ajar, telat-telat sholatnya. Biasanya nggak butuh. Mati sampean. Buktinya sampean masih hidup. Buktinya sampean sampai sekarang masih duduk. Sholat Allahu Akbar. Ada yang nangis sholat. Ada yang nangis kalau sholat. Allahu Akbar. Saking merasakan keagungannya Allah, ada yang nangis kalau sholat. Tidak ada. Mungkin kalau banyak utangnya nangis. Allahu Akbar, ya Allah. Utang mungkin cukup lunas, ya Allah. Bukan hanya orang-orang khusus. Walladzina as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha
abada. Dzalikal fawzul azim. Ternyata apa? Sabiqunal awwalun. Kalau para sahabat muhajir, sahabat ansor, sudah jelas Pak. Sejelek-jeleknya sahabat, siapapun dia, lebih bagus daripada sejuta Syekh Abdul Qadir Jailani. Sejelek-jeleknya sahabat, siapapun dia, lebih bagus daripada sejuta aulia yang ada di alam ini. Sahabat. Bukan hanya mimpi Nabi, kumpul sama Nabi. Orang dapat keberkahan kumpul sama Syekh Abdul Qadir, dapat keberkahan duduk sama orang soleh, bisa jadi sebab masuk surga, apalagi kumpul sama Nabi. Paham sampean? Itu. Bukan mereka, tapi mereka sudah jelas Pak, orang-orang terdahulu. Tapi siapa lagi? Yang pantas masuk surga itu siapa lagi? Walladzina amanu. Orang-orang yang selalu amanu, menjaga imannya. Pak, mohon maaf, iman itu tidak bisa utuh terus, tidak bisa. Naik turun Pak, naik turun. Kalau lagi banyak fulusnya, tenang hidupnya. Astagfirullah. Ada yang gitu, kadang ada yang lupa. Udah banyak fulusnya, Masya Allah, healing. Tahu healing sama ya? Tidak tahu healing? Tidak jarang, Masya Allah. OTW. Udah banyak fulusnya, Masya Allah, ke masjidnya telat. Fulusnya agak lambat, Allah, astagfirullah. Belum azan di masjid sudah wiridan. Astagfirullah, ya Allah. Tubna ila Allah, taubat ya Allah. Hadir rotib, Masya Allah. Masya Allah. Enggak, alladzina amanu, yang selalu dijaga imannya. Iman tuh naik turun, seperti itu. Yang salah itu siapa? Enggak ada yang salah. Yang salah itu yang enggak beriman, jadi gitu aja. Iman naik turun, maklum, wajar. Seperti itu. Tapi alladzina amanu ada syarat. Nah ini pelajaran dari Al-Quran. Ini pelajaran kalau dikerjakan imannya akan kuat nanti. Walladzina amanu wattaba'atuhum biihsan. Wattaba'uhum biihsan. Yang selalu iman dan selalu mengikuti jejak langkahnya orang-orang terdahulu, para sahabat, orang soleh itu seperti apa? Itu kunci. Duduk ini baca rotib ini. Dari mana ente tahu? Rotibul Haddan dari mana ente tahu? Beruntung, sampai bisa kumpul nih beruntung. Jangan diremehkan. Perkumpulan seperti ini kadang Allah itu kadang iman seseorang itu tidak cukup, hanya iman dan takwa saja tidak cukup. Banyak pelajaran di Al-Quran. Di antaranya ini tadi. Walladzina amanu wattaba'atuhum biihsan. Ternyata ada amalan yang ketika dikerjakan itu bisa menambah keimanan ternyata. Bisa menambah ketakwaan ternyata. Itu apa? Mengikuti jejak langkahnya orang-orang terdahulu, orang soleh, para sahabat seperti ini. Saya mau tanya, contoh nih, saya mau tanya, ayo kita mikir. Saya mau tanya, sampai Ramadan ada tadarus Al-Quran biasanya kan ya? Ya Banda? Ada tadarus kan ya? Berapa kali hatam sampai? Paling sedikit berapa kali? Ada yang sampai hatam 10 kali sebulan Ramadan? Enggak ada. Kalau ada yang sampai hatam 10 kali, insya Allah saya lihat wajahnya ini, insya Allah berseri-seri semua, bahagia semua. Ini saya tadi lihat wajahnya sampai nyurang semua, merengut. Orang ahli Quran tuh rezekinya lancar, susahnya hilang. Rezeki lancar tuh udah harus banyak fulus ya enggak ya? Hidupnya tenang, barokah, sholat enak, makan enak, jauh dari sakit. Itu barokah. Dari tadi saya duduk, saya lihat sampai Allah. Di pojok sana Allah. Potongan banyak hutangnya, insya Allah cepat lunas, insya Allah. Kita baca Al-Quran, Ramadan baca Al-Quran. Iya, saya mau tanya, di Al-Quran tuh ada yang namanya surat Qiyamah. Iya apa enggak? Pernah dengar apa enggak? Isinya surat Qiyamah itu para hadirin dari awal sampai akhir siksa, azab, yang rembulan pecah, matahari pecah, hancur ini dan lain semacam, sulit genting. Adakah yang baca surat Qiyamah sambil nangis takut? Enggak ada. Nah itu enggak ada. Loh. Terus sampai sekarang Ustaz Fahmi, Habib Ali punya pengajian yang dibaca Riyadhus Shalihin, hadis misalkan, atau tafsir Al-Quran, menerangkan satu ayat. Ada satu ayat di Al-Quran tuh yang berbunyi kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqal adzab. Siksa itu Pak di neraka itu ada siksa yang sangat pedih. Ada berapa tingkat siksa yang sangat pedih? Yang paling kecil dari siksa-siksa yang paling pedih itu yang paling remeh. Misalkan ini kalau pedes itu ada pedes level 10, pedes banget kan ya.
Ada yang 10 kelas A, 10 kelas B, 10 kelas C. Kelas C ini level 10 tapi nggak pedes banget misalnya. Loh ini ada. Di antara siksa-siksa yang sangat pedih di neraka itu, yang paling kecil itu apa? Orang itu nanti akan dikulit. Kulitnya itu akan dikulit hidup-hidup. Nadijat juluduhum. Dagingnya itu akan dirontokkan pakai garpu yang panas. Inti jangan garpu, Pak. Korek itu sekarang sampai yang rokokan. Hidupin yang lama. 10 detik aja sampai pegang besinya. Panas apa enggak? Ini panas neraka. Dirontokkan dagingnya, tulangnya dihancurkan, dicelupkan ke api neraka. Setelah itu apa? Dimunculkan lagi, dikembalikan asal. Badalna juludan ghairaha, ditumbuhkan lagi, utuh lagi, dikuliti lagi, disiksa lagi. Supaya apa? Supaya ente ngerasakan seperti ini sangat pedihnya azab neraka. Itu yang paling ringan itu. Di antara yang paling ringan. Ente hadir ngaji ya Allah. Seperti itu. Cuman satu ayat, Pak. Satu pendek, ayat pendek. Tapi gara-gara ente hadir sama ulama, hadir sama orang yang ahli ilmu, dengarkan satu ayat Al-Quran. Masya Allah, kayak mau tobat. Pulang itu kayak mau sholat terus. Ya Allah, minta maaf. Takut. Imannya nambah. Paham? Cuman satu ayat. Ente tadarus Al-Quran satu Ramadan, 1 bulan penuh, udah ada yang nangis. Kadang sampean itu kalau ngaji, kalau di langgar-langgar di masjid-masjid itu biasanya kalau di Jawa, di dalam ngaji, di luar tuh ada yang ngasih makanan, ya kan ya? Di sini ada. Di sini ada gitu. Ada, Ustaz. Ada biasanya ngasih makanan, sisa-sisa kolak, sisa-sisa pisang goreng itu dikasih ke masjid atau langgar-langgar ya. Saya mau tanya, kalau ada makanan seperti itu, kira-kira yang halal kau baca Al-Quran sama yang halal kau makan banyakan yang mana? Oke, hansing mangan. Lebih banyak yang makan. Kadang yang dalam ngaji, habis selesai ngaji nggak dapat makanan. Nggak ada sisanya. Tapi duduk sama satu ayat. Masya Allah. Naik imannya, naik takwanya. Lah ini pelajaran. Dari Al-Quran pelajaran itu sendiri. Ittaba'athum biihsan. Oh seperti itu. Mereka itu dulu ngaji. Sahabat itu pinter. Tapi masih ngaji. Ada pelajaran yang harus kita ketahui. Itu yang akan menambah iman kita. Bahkan itu yang akan menyebabkan sholat kita kadang diterima. Enggak 100% sholat kita itu semuanya diterima oleh Allah. Enggak. Ada yang kadang sujudnya enggak tepat, enggak benar, akhirnya enggak diterima. Tapi gara-gara amal-amal lain yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi, yang diwariskan oleh para ulama seperti ini, itu bisa mendorong amal kita diterima. Antaranya apa? Ittaba'athum biihsan. Seperti apa mereka itu beribadah, tiru. Ngaji dan lain semacamnya. Orang-orang seperti ini yang mau mengikuti mereka apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Oh ini sudah pasti. Ini tiket. Kamu mengikuti sahabat, mengikuti orang soleh, jejaknya mereka seperti apa? Jangan yang macam-macam. Ikuti mereka seperti apa? Kamu masuk golongannya mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang itu akan termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Allah ridho sama mereka, mereka nanti akan nerima ada balasan dari Allah, itu balasan surga. Wah, tidak hanya diridhoi oleh Allah. Di Al-Quran itu katanya ahli bahasa itu, kalau orang itu memberi penawaran sampai diulang-ulangi 3 kali, contoh, beli air Cleo ini sangat murah, sudah diskon, ini banyak manfaatnya, utang nggak apa-apa, itu berarti sangat pengen terjual barang ini. Iya kan ya? Ini diskon, sudah harganya 50%, 1.000. Oh sudah tidak apa-apa, utang tidak apa-apa. Oh nyicil nanti saya lunasnya setahun tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya terjual. Allah Subhanahu wa taala apa? Setelah Allah itu ngomong Allah akan meridhoi, enggak hanya diridhoi oleh Allah, wa a'adda lahum. Jangan khawatir, kamu itu sudah ridhonya Allah ini. Kalau Allah itu sudah ridho, balasan terkecil ridhonya Allah itu surga. Itu lagi diiming-imingi lagi oleh Allah. Wa a'adda lahum jannah. Jangan khawatir, surga akan aku siapkan nanti. Itu sudah pasti masuk surga, tapi surganya aku siapkan. Ibaratkan sampai Anda dapat rumah, ini rumah ya. Gara-gara kamu ini juarawan, terus kamu ini pintar, kamu saya ambil mantu. Senang apa enggak senang? Senang, dapat putri cantik. Enggak hanya itu, aku beri rumah. Enggak hanya rumahnya lengkap sama isinya. Enggak hanya itu, sama mobilnya juga. Masya Allah. Itu katanya Allah. Wa a'adda lahum jannat. Jangan khawatir. Aku beri surga juga. Tajri tahtahal anhar. Yang indah loh, yang ada sungainya. Khalidina fiha. Kekal di situ.
Dzalikal fawzul adzim. Itulah tanda kemenangan yang sangat agung, mendapat ridhonya Allah. Cukup satu, gampang masuk surga. Ikuti para salafun saleh, ikuti orang-orang soleh, ikuti para aulia. Insya Allah kita akan berkumpul sama mereka. Lebih-lebih kita membaca Ratibul Haddad. Majelis kita ini bersambung dengan Ratibul Haddad. Pengarang Ratibul Haddad ini para hadirin ya, wali. Wali itu banyak magomnya. Saya cerita sedikit. Wali itu banyak magomnya, banyak tingkatannya. Sultanul Aulia. Sultan, kalau sudah sultan itu atau wali gutub itu namanya rajanya wali. Satu zaman satu orangnya, meninggal ganti satu. Sultanul Aulia itu kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, Habib Abdullah Haddad, pengarang Ratib ini, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Itu sultan, rajanya wali. Mereka itu apa? Hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Pewaris atau pengganti yang sempurna 100% seperti Kanjeng Nabi. Itu satu-satunya aulia yang jadi sultan paling lama, pemecah rekor, Habib Abdul Haddad. Habib Abdul Haddad ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak sampai 10 tahun. Siapa lagi ente yang tahu? Wali siapa? Syekhona Khalil Bangkalan, tidak sampai 2 tahun. Siapa lagi? Abu Yazid Al-Bustami, tidak sampai 5 tahun. Siapa lagi yang pernah kita dengar? Siapa itu? Habib Abdul Haddad ini 30 tahun. Jadi Sultanul Aulia 30 tahun. Pemecah rekor. Tidak ada. Ente. Namanya Aulia itu ente hafal saja, namanya wali itu berkah. Berkahnya besar. Apalagi yang kita sebut namanya Nabi dan lain semacamnya. Sambung sama beliau dan lain semacamnya. Insya Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga masuk pada golongannya beliau. Amin Allahumma. Al-Ustadz Fauzi, Al-Ustadz Fahmi ini ya, marganya At-Tamimi. At-Tamimi, saya punya satu cerita At-Tamimi. At-Tamimi ini termasuk salah satu dulu orang yang dekat sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Marga At-Tamimi sama marga Bakathir. At-Tamimi. Kakek saya itu bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Marga saya itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu wali besar dulu zamannya. Di antara orang-orang yang biasa barengi, yang biasa khidmah itu ada marga Bakathir, ada marga bin Jubair, ada marga At-Tamimi juga di antaranya. Itu dulu ada satu cerita, Syekh Sapa itu At-Tamimi ini pernah ngomong sama Syekh Abu Bakar bin Salim, sama kakaknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, lupa saya. Pokoknya ngomong Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Imam Al-Idrus, ada Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar, namanya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar itu salah satu wali yang kayak sering sombong gitu. Kalau katanya orang Jawa sumbaran, sumbaran. Sering ngomongnya itu, surga apa kata saya gitu, kayak sombong gitu. Itu enggak sombong aslinya. Kalau wali ngomong itu kadang dia itu sudah lepas kontrol. Ngomong, At-Tamimi ini ngomong, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau Al-Imam Al-Idrus berani menjamin salah satu khuddamnya masuk surga bila hisab. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Imam Idrus Akbar itu dulu pernah menjamin salah satu haddamnya masuk surga nanti bila hisab, tanpa hisab katanya. Terus apa yang akan sampai berikan kepada saya katanya At-Tamimi itu ngomong sama Syekh Abu Bakar, saya ini kan sudah dekat sama antum, apa yang akan sampai berikan kepada saya? Ya Syekh siapa itu lupa saya. Ya Syekh ana kata, kalau kami Syekh Abu Bakar bin Salim nahnul kiram, kami ini orang yang dermawan, anta wa auladaka, kamu dan anak-anakmu dan pengikut dan murid-muridnya. At-Tamimi ini karena dulu terkenalnya prajurit. At-Tamimi sama Bakathir itu prajurit terkenal zaman dulu. At-Tamimi itu gobilah banyak, Pak. Di Hadramaut itu gobilah yang banyak. Gobilahnya itu banyak, kelompoknya itu banyak, turun-temurunnya itu banyak. Dulu para aulia itu Pak didampingi mereka ini Pak, didampingi Bakathir, didampingi ini. Supaya kalau ada apa-apa nanti mereka yang bergerak, kalau ada. Karena dulu nih tawuran bukan tawuran seperti zaman sekarang ya, maksudnya orang-orang pembelot tuh banyak. Anta katanya saya bukan ya Tamimi, anta ente sama anak-anakmu sama kaummu katanya. Karena kaumnya banyak. Fikifati katanya. Insyaallah saya yang tanggung nanti masuk surga. Semoga dapat berkahnya guru kita, Al-Ustadz Fahmi, kita masuk rombongannya ya. Kalau tidak masuk sama Ustadz Fahminya, insya Allah masuk ke atas terus, insya Allah sampai ketemu baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala khairil katsir wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-badril munir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya cukup, cuman saya mentaati perintah beliau aja. Ya, karena memang saya yang disuruh sama beliau, diperintah. Tapi karena keadaan saya nggak bisa bicara banyak hadirin karena sakit, katanya orang Madura itu nyok-nyokan ya. Sakit luar biasa. Semoga ini menjadi ampunan dosa saya insyaallah. Ya. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang sama kita cintai, kita hormati para alim, para ulama. Wabil khusus kepada Syekh Fahmi At-Tamimi dan kepada para habaib kita, Ami Usman Al-Jufri, Habib siapa? Huda Hasni Al-Hasani, dan kepada Al-Habib Ridho yang memberikan kisah luar biasa, ya luar biasa. Saya baru dengar juga, saya di Hadramut sama beliau, tapi ini baru dengar saya. Ya, dan alhamdulillah kita dari jalur nenek saya itu dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi saya itu banyak keluarga saya Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, dan Habib Ahmad Ba'ali yang kita cintai, masya Allah. Saya ingin memberikan kabar satu hadis dari Nabi SAW agar kita lebih semangat para hadirin. Karena saya dengar ini majelis setiap malam, masya Allah. Yang istiqomah ya bakhtukum, wah luar biasa antum kalau bisa istiqomah. Karena berat, ya karena berat. Beda dengan saya. Ya, bedanya apa? Kalau saya majelis tiap malam karena dipaksa sama orang, karena mengajar. Ya, belum tentu kalau mendengar belum tentu. Ya, buktinya apa? Dulu ketika sekolah juga kadang-kadang masuk kelas, kadang-kadang enggak juga. Ya. Tapi antum masya Allah menjadi pendengar, menjadi sama-sama zikir. Ya, agar lebih semangat saya bacakan satu hadisnya Nabi. Kalau orang dulu itu mau mencari hadis itu hadirin satu hadis, ya datang ke suatu tempat, ke suatu negeri. Kita alhamdulillah. Ya saya nggak jauh-jauh mau bacakan satu hadisnya Nabi. Ya, hadis ini mulia, luar biasa. Agar kita tahu untuk apa kita hidup di dunia. Ya, agar kita tahu. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi SAW berkata. Apa kata Nabi? Ala inna dunya mal'unatun. Ya, Nabi mengatakan bahwasannya ketahuilah wahai Abi Hurairah bahwasannya dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah. La ilaha illallah. Ala inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Ya. Orang semua yang ada di dunia, apapun yang ada, pekerjaan kita kalau tanpa dilandasi dengan niat yang saleh, ya maka nggak akan menjadi nilai ibadah para hadirin. Tidur kita juga seperti itu, mandi kita, semuanya apa yang kita lakukan di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali apa? Ya, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ini. Ya, wa mawalah, dan hal yang berkaitan dengan itu semuanya. Ya, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim, para ulama, ya, wa muta'allim, orang yang belajar. Dan tahu kita semuanya di tempat ini kita dapat semua itu. Kita termasuk orang yang berzikir. Rotibnya siapa kita baca. Ya. Tadi dikatakan bahwasannya Habib Abdullah Haddad wali yang paling lama memegang daripada gelar kutub. Betul itu. Dan bukan hanya sekedar itu, saya berani memastikan bahwasannya beliau pada malam hari ini bersama kita. Apa dalilnya? Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasannya wali idza da'ait yahdhur. Ya, wali kalau antum semuanya panggil, dia hadir bersama kita. Ya, dia hadir bersama kita. Apalagi Habibullah Haddad, beliau pernah mengatakan, tidaklah dibacakan rotib dan kitab-kitabku melainkan aku bersama kalian. Allahu Akbar. Ini bukan hal yang main-main hadirin. Kita bisa duduk bersama mereka semuanya dan kita otomatis menjadi pecinta mereka, dan kita akan digolongkan bersama mereka insyaallah. Ya, surganya VIP para hadirin. Ya, tapi bukan tujuan kita ibadah, bukan karena surga. Ya, karena dikatakan bahwasannya al-arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Ya, walaupun ya kita takut masuk neraka kan ya, ilaha sulil firdausi ahla wala agwa ala naril jahimi. Kami memang tidak pantas masuk surga, tapi kami enggak kuat dengan neraka. Ayo tadi bilang
Ya, kalau ada yang dibakar sedikit kuat apa enggak kuat para hadirin. Ya. Tapi ada yang lebih baik daripada surga itu. Apa yang lebih baik daripada surga? Yang pertama, ya, yang lebih baik daripada surga adalah ya mereka para penghuni surga, yaitu bidadari ya, dan lain-lainnya menjadi pembantu bagi kita. Ya. Itu yang enak hadirin, itu lebih nikmat daripada surga. Kenapa demikian? Coba antum semuanya kalau seandainya punya rumah yang bagus, tapi nggak ada pembantunya, gimana kira-kira? Nggak ada pembantunya, ngepel sendiri rumah tingkat 5 semuanya. Ya, bisa kita. Wah, apa enakan punya rumah sepetak, walaupun ngekos dah. Ya. Yang penting apa? Kecil, nggak capek kita. Nah di surga begitu. Surga nikmat, tapi ada pembantunya. Ya. Yang butuh ini disiapkan semuanya, nggak ngambil sendiri kita. Walaupun sampean mobilnya Alphard, Pak, tapi kalau nyuci sendiri enak apa nggak kira-kira? Nggak enak. Lebih baik punya Supra tapi dimandiin, ya. Walaupun nggak gitu-gitu juga ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenikmatan yang lebih daripada surga. Kemudian yang kedua apa? Yang lebih penting, ya, jiranul anbiya wal auliya was sulaha. Dikatakan yang lebih nikmat daripada surga, kita semua itu bertetangga dengan para nabi. Ya, kita lihat sebelah kita Nabi Muhammad SAW. Kita lihat sebelah kita para ulama yang kita sebut. Ya, kita lihat semuanya orang-orang saleh, kita berkumpul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, katanya Habib Ali Habsyi dalam Munazzi Jannatin masya gani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Beliau mengatakan, aku pengen masuk surga bukan karena surga itu, tapi karena ada Nabi Muhammad di sana. Ada karena Rasulullah. Ada Habib Abdullah Haddad. Kita bertetangga sama mereka sekalian. Nah, itu yang penting. Coba kita kalau punya rumah, hadirin, sampean kalau punya rumah, yang pertama dilihat siapa? Tetangganya. Ya, tetangganya. Siapa tetangga kita? Tetangga kita Habib Usman. Oh, semangat kita. Tetangga kita Habib Ridho. Syekh Fahmi tetangga kita. Oh, walaupun mahal tetap kita beli. Karena sudah pasti ya, kita semuanya mau tidak mau menjadi orang soleh juga. Karena dekat, ya mau tidak dengan orang soleh. Kita duduk aja dapat ilmu. Kalau dengan orang alim, duduk aja kita dapat ilmu. Nggak perlu capek-capek, kita dapat ilmu. Luar biasa. Tapi kalau rumah kita bagus, tapi tetangganya tukang copet, gimana kira-kira? Ya, tetangga kita orang-orang yang jauh daripada Allah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, an-nazar ila wajhil alim ibadah. Melihat saja ke wajahnya orang alim itu ibadah para hadirin dulu. Ya. Ada ulama yang mengatakan melihat wajahnya Syekh Muhammad bin Wasi' itu menyebabkan tumbuh semangat ibadah kepada Allah selama 40 hari. Sekali melihat aja. Karena apa? Karena dia orang dekat dengan Allah. Dan sebaliknya kalau kita melihat orang yang jauh daripada Allah, mematikan semangat ibadah kita 40 hari. Ya. Maka dari itu tetangga ini perlu hadirin. Ya. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu ketika beliau ditanya, ya, beliau mengatakan, ya, apa yang engkau inginkan daripada surga? Beliau mengatakan, jangan kau tanya surga, is'alil jar qoblad dar. Dia bilang, kamu tanya, ya, dengan siapa saya bertetangga, baru kamu tanya daripada surga. Luar biasa, karena tetangga ini penting hadirin, ya, penting luar biasa. Ya, bahkan suatu tempat itu dicap baik, ya, kalau banyaknya orang baik. Ya, tapi tempat itu walaupun ya, bagaimanapun, tapi kalau ada kampung maling sudah hadirin. Ya, itu yang penting. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang lebih nikmat, ketiga ya. Yang pertama tadi apa? Sampai nyimak apa enggak? Apa ngantuk apa gimana? Ya. Yang pertama tadi apa? Apa tadi? Adanya pembantu. Yang kedua? Tetangga. Ya, tetangganya siapa? Kemudian, ya, cukup sampai di sini. Ya, apa kita lanjutkan lagi ini? Lanjut. Kemudian yang lebih nikmat ya daripada surga, ya, yang ketiga adalah ya kita semuanya memandang kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling nikmat. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu dalam doanya beliau mengatakan, ya, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, dan berikanlah kami izin ya untuk memandang ya daripada wajahmu yang mulia. Walaupun tidak boleh kita sematkan Allah itu dengan hamba yang punya wajah dan lain sebagainya. Maksudnya kita semua itu dekat dengan Allah. Karena makom itu berbeda-beda hadirin. Manusia itu nggak sama. Sekarang kan ada orang bilang kadang-kadang, apa itu Habib lagi, Ustadz lagi, apa sama-sama makan. Ya makannya makan nasi, ya makan nasi semua hadirin, masa makan batu kan begitu ya. Ya. Tapi memang semua itu punya makom. Ya, buktinya apa? Buktinya dulu itu ketika Jibril menemani daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
beliau itu Isra Mi'raj dari awal ditemani. Dari awal ditemani. Kemudian ketika mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, katanya Jibril, ya Rasul, ya aku sampai di sini aja. Ya. Katanya Rasul, apa katanya Rasul? Ya Jibril, hal yatrukul khalilu fi hadzal maqami khalilahu? Hei Jibril, kamu dari tadi menemani aku. Masa sekarang kamu meninggalkan aku, katanya. Di tempat ini kamu tinggalkan aku. Ya Rasul, kata Jibril, ya, kalau saya melangkah bersamamu walaupun khutwah, walaupun satu langkah, lah taraktu binurillah. Ya saya akan terbakar dengan cahayanya Allah. Kenapa? Jibril jawab dengan ayat Al-Qur'an, "Wa ma minna illa lahu maqam ma'lum." Ya. Jibril menjawab, ya semua itu ada makomnya. Ya, saya duduk di depan, Syekh Fahmi dan lain sebagainya, karena makomnya kebetulan di sini saya ustadz. Ya alhamdulillah. Mungkin punya ilmu sedikit, walaupun sedikit. Akuanya sama, tapi akuanya sama-sama. Biasanya beda. Kalau yang dengar tuh akuanya gelas biasanya. Ya sama-sama botol, istimewa. Makanya saya baru lihat majelis ini, masya Allah, alhamdulillah. AC, masya Allah, enak antum. Kalau di majelis saya nggak ada AC-nya. Ya barangkali ada sumbangan nanti kan. Maka parahin nggak bercanda saya. Ya biar panas-panasan. Ya karena kenapa penting ya? Karena dikatakan oleh Habib Ali Habsyi itu rahmatnya Allah. Ya rahmatnya Allah itu yang pertama kali turun kepada hamba apabila dia mendapatkan rahmat Allah, tahu? Dibuat capek dan panas badannya. Ya. Makanya kalau kita capek dikirin itu biasa, rahmatnya Allah turun. Ya. Beda dengan main sepak bola, keringatnya beda. Ya karena senang, karena ini. Kalau zikir kita capek nggak enak. Ya kadang. Tapi itu harus dilawan. Ya luar biasa. Kenapa? Karena itu rahmat Allah pertama kali turun. Ya, luar biasa. Maka manusia itu seperti itu. Ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang di surga itu derajatnya beda-beda. Ada yang memandang Allah setiap hari. Allah ja'alna minhum. Ya, semoga kita termasuk ya. Ada yang melihat Allah itu mulai masuk surga itu satu kali, hadirin. Mulai masuk surga sampai kapanpun sekali cuman bertemu Allah. Ya, ada yang tidak sama sekali. Ada yang tidak sama sekali. Dia masuk surga tapi tidak bertemu yang punya rumah. Ya, duduknya di emperan. Ya, masuknya di emperan. Nggak enak juga. Karena kenikmatan Allah ini yang paling besar. Kenikmatan surga ini yang paling besar. Al-madhar ila wajhikal karim. Ya, melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan surga ya yang keempat ya adalah semua ya dikatakan oleh para ulama yaitu ini disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau ya ketika mengartikan ayat tentang surga itu ya beliau mengatakan ada 4 yang lebih nikmat daripada surga. Yang terakhir semua ya apa yang ada di surga ya itu semuanya nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat. Ya, semuanya nikmat. Bahkan dikatakan umurnya manusia itu saja, Pak. Umurnya manusia, walaupun seenak-enaknya kita hidup di dunia pasti tidak enak. Kalau tua nggak enak. Ya, mulai jalan jauh sedikit kerokan, ya. Ini sedikit tidak enak dan lain sebagainya para hadirin. Ya, bahkan umur itu terus bertambah kalau di dunia. Makanya saya heran kadang. Setelah saya memahami hidup ini, orang ini ketika ulang tahun itu kok bahagia, malah melakukan hal-hal yang melupakan dia sama Allah, joget sana, joget sini. Ya kalau tasyakuran mending ya para hadirin ya. Dan itu Nabi lakukan. Nabi ketika bertambah umurnya beliau berpuasa, syukur sama Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Ini orang malah happy-happy padahal umurnya jatah hidupnya di dunia berkurang. Kalau orang di surga itu umurnya tetap 30 tahun. Ya. 30 tahun, enggak bertambah, enggak berkurang, tetap dalam keadaan kenapa? Karena sehat-sehat enak-enaknya badan itu 30 tahun. Lebih dari itu mulai yang datang asam urat, gula darah, dan lain sebagainya, meriang sedikit. Ya, yang sehat sampai tua, alhamdulillah, Habib Usman, masya Allah sehat. Ya, masih sehat. Yang penting masih bisa ngopi itu sehat, insya Allah. Ya. Dan di surga itu semuanya nikmat, nggak ada yang nggak nikmat di surga. Kalau di dunia kita punya semuanya masih nggak enak, tapi di surga semuanya enak. Semuanya tidak ada yang tidak enak. Nggak ada sumpah. Ya, kalau di dunia ada karena dunia tentang 2 hal, hadirin. Kita mau tahu dunia, rumusnya 2 hal, nggak ada yang lain. Yang pertama apa? Dunia itu enak, ya, tapi nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak enak tapi enak. Itu dunia. Nggak ada yang lain daripada itu. Contohnya apa? Kalau kita mau enak di dunia, kalau kita mau enak, kita harus siap-siap tidak enak. Ya, kalau kita mau sehat di dunia, olahraga kita. Misal, olahraga kita atur makanan, ya. Itu memang tidak enak, tapi untuk mendapatkan keenakan. Ya kan? Ya, terus yang kedua, dunia itu tidak enak tapi enak. Maksudnya gimana? Kalau kita mau makan, makan aja. Enak memang, tapi yang kita dapatkan nggak enak. Apa itu? Sakit.
kalau makannya nggak dijaga dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian. Ya, dan nama orang-orang soleh yang kita sebutkan, mereka turun bersama kita, sehingga yang kita kejar ya di dunia ini hanyalah mereka. Nah, karena dunia ini nggak ada nikmatnya, semuanya. Hayullah Haddad ini Sahibul Rotib, beliau mengatakan apa? Wadih dunia daniyah, hawadith hakathirah, wa aisyat hagirah, wa muddat hagasirah. Ya, dunia itu seperti itu. Ya, dunia, mau tahu dunia? Wadih dunia daniyah. Dunia itu fana semuanya, seperti fata morgana. Oh, kelihatannya nikmat padahal nggak nikmat. Ya, kita pengen apa? Nikmatnya cuma sebentar, setelah itu kita bosan. Ya, dunia, fata morgana. Hawadith hakathirah. Kejadiannya banyak, para hadirin. Kejadiannya banyak sampai-sampai ya. Saya nggak berhenti-berhenti nih bicara, nggak apa-apa insya Allah. Ya. Jadi sampai-sampai dikatakan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat Nabi itu melihat malaikat itu tersenyum. Malaikat dilihat oleh Nabi tersenyum. Katanya Nabi, wahai malaikat, ngapain kamu tersenyum? Nggak pernah kamu tersenyum. Malaikat itu jarang tersenyum ya hadirin, kecuali sama Nabi Muhammad SAW. Suatu saat malaikat tersenyum. Ditanya sama Rasul, kenapa kamu tersenyum? Malaikat bilang, aku aneh katanya. Aneh kenapa? Melihat manusia. Kenapa manusia? Mereka mencari keenakan di dunia, mencari kenyamanan. Ya, katanya malaikat, mana mungkin ya dunia ini ada enaknya, nggak mungkin. Kemarin kita kedatangan tamu corona ya hadirin. Tamu nggak diundang itu kan? Sampai saya umroh batal gara-gara corona. Sudah sampai di Dubai pulang lagi hadirin. Gara-gara corona nih tamu tak diundang ini. Ya. Kemudian setelah itu hilang, kita tenang ya. Mulai enak majlisan masih bisa. Nggak tahu ini corona jalan majlis. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tempat kita nggak bisa. Padahal ini Denpasar ya. Ya. Baru kita pergi itu corona, kita bisa majlisan, kita bisa dan lain sebagainya. Sampai pondok saya polisi lewat ya, mau ditanya vaksin dan lain sebagainya, tapi Allah jaga alhamdulillah. Ya. Baru itu pergi, kita tenang sedikit ya. Nggak lama minyak goreng naik lagi ya. Pusing lagi kita. Ya itulah dunia, makanya malaikat tersenyum ya. Manusia mencari ketenangan. Nggak ada yang tenang hadirin di dunia kecuali apa? Zikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah. Maka dari itu, ayo sama-sama kita perbanyak zikir kepada Allah. Dan satu hadis qudsi ya yang membuat kita semangat lagi untuk berzikir. Apa? Ana jalisun liman zakaroni. Katanya Allah, aku bersama kalian yang menyebut namaku. Ya, dan namamu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Alangkah istimewanya hamba disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah. Tetap seperti ini sampai kapan? Sampai kita semuanya meninggalkan dunia ini. Al-husnul khatimah insyaallah ya rabbal alamin. Kita dikumpulkan bersama Nabi, bersama a'immah, bersama aulia, bersama sulaha insyaallah, bersama masyayikh kita ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saja saya terima kasih kepada Syekh Fahmi, Masya Allah jamuannya dan lain sebagainya. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan kesehatan insya Allah sehingga bisa memimpin kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para hadirin Habib Ahmad, Habib Ridho dan Habib Ali, para santri. Tiga pertanyaan saja, masing-masing satu pertanyaan. Yakin penyelesaiannya itu hanya sama Allah, bukan sama makhluknya. Kadang kita ada masalah sama keluarga, cerita ke sana, cerita ke sini, buat ngelegain hati. Kita punya utang, datang ke sana, datang ke sini, buat ngurusin utang kita. Tapi kita nggak yakin sama Allah. Kemarin Anda sempat ngomong sedikit banyak ke tempatnya Habib Usman. Anda buat kitab Aqidul Awam. Di situ dikatakan di kitab Aqidul Awam itu Al-Hikam, bukan kitab Al-Hikam, kitab Al-Hikam. Di situ dikatakan kalau antum itu seandainya yakin sama yang antum yakin ini Allah, Rabb kita, antum nggak perlu bingung sama rezeki.
dengan masalah, dengan urusan. Karena Allah bilang, rezeki itu adalah tugas saya yang memberi. Paham? Rezeki itu tugasnya Allah. Tugasnya antum apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas antum ini semua ibadah aja. Jangan bingung, jangan ente ambil tugasnya Allah yang bagi rezeki. Tugas Allah bagi ente, ngasih ente rezeki, tugas ente beribadah. Sama bergerak sedikit. Tawakal, ikhtiar sedikit, gerak sana buat cari rezeki. Karena memang kata Allah, di dunia cari rezeki. Tapi secukupnya. Jangan antum cari rezeki terus lupa ibadahnya. Wes, mulai sekarang yakin sama Allah. Kalau antum seandainya yakin, besok antum dapat uang 100 miliar, pasti dapat. Dapat 1 miliar, dapat. 100 juta, dapat. Kalau antum yakin, jangan ragu, walaupun 1%. Karena kalau dari 1% antum kurang yakin, selesai. Kayak sekarang antum, mungkin dalam hati antum, mana mungkin, Beb, besok dapat 100 juta. Udah gak yakin dari awal. Yakin aja. Antum kalau udah yakin sama Allah, gak bingung sama manusia. Orang miskin tidurnya tenang. Tenang kalau yakin besok ada rezeki dari Allah. Orang kaya pun gak tenang. Karena besok bingung memperbanyak hartanya. Karena apa? Gak yakin, bingung, dibingung sama dunia. Kalau antum yakin, ya Allah, besok saya pasti dapat rezeki. Udah tidur tenang, enak. Sholat, tahajud, zikir, bangun, Allah kasih rezeki. Dari mana? Dari pintu-pintu yang kita gak sangka. Besarkan keyakinan antum sama Allah. Allah diciptakan langit dan bumi 7 hari. Betul ya Habib ya? Ya. Kenapa nggak ciptain sedetik aja? Bisa nggak Allah ciptain langsung? Kun. Jadi. Tapi Allah situ ngajarin kita namanya ada proses. Allah kasih namanya proses. Proses itu seperti makanya maaf. Kita ini para habaib torigonya itu ada namanya tadarruj, pelan-pelan. Nggak boleh namanya buru-buru dalam beribadah, nafsu. Habis hijrah langsung sholat tahajud, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa tiap hari. Itu nafsu. Kalau di tasawuf itu ada namanya ilmu berlawanan. Betul ya Habib ya? Jadi kalau antum ibadah terus, nggak boleh. Di nafsu ini pengen ibadah kata tahan. Jangan terus-terusan. Pelan-pelan aja. Karena kadang-kadang antum ibadah semalaman, nafsu nih tahajud, baca ini nih. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tasbih. Subuhnya bablas, tau-taunya. Nah, kalau antum pengen yang macem-macem juga, antum pengen jalan-jalan, pengen ini, itu dilawan juga. Jadi apa keinginan antum itu dilawan dalam tasawuf. Jangan semua nafsu itu diikuti. Dilawan. Nah, di dalam diri kita ini ada 2 sisi. Ya. Nafsu kita ini kalau kita kasih makan terus, Bapak Ibu sekalian, itu jadi binatang buas. Tapi kalau diri kita yang baik ini, kita kasih zikir terus, kita kasih ibadah terus, itu juga jadi gemuk. Tapi kalau nafsu ente kasih makan, maksiat yang ente terusin, ini ente terusin, ente kasih terus, ente kalah. Kita ini dimakan sama setan, apapun ente makan. Makanan ente makan, nafsu ini ente ikutin. Jangan, itu dipuasain, dikecilin, dikurusin. Biar apa? Biar menguasai kita ini sisi baiknya. Paham tuh? Paham semua ya? Ya mungkin itu aja yang anak bisa berikan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang khair, jadi orang ahli surga. Dan seperti dikata antum bilang, kita berharap masuk surga. Dan anak yakin insya Allah kita semua di sini ahli surga. Cuma masalahnya, antum mau surga di mana ya Habib ya? Surga itu banyak lapisannya. Anak selalu umpamakan surga itu seperti hotel. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ada motel juga yang lebih murah lagi. Anak kalau cuma masuk surga doang nggak mau. Bukannya sombong. Allah kasih kita pilihan di dunia ini buat berlomba-lomba masuk surga. Antum mau bintang 1, yang mungkin kamar mandinya di luar, nggak ada water heaternya, AC-nya ala kadang-kadang mati konslet, ya kasurnya nggak empuk. Kita mau di bintang 5. Ada bathtub, private pool, ya. Ada kasur yang mewah luar biasa. Artinya apa? Di bintang 5 itu, di surga tertinggi itu ada Rasul. Kita mau deket Rasul, nggak mau jauh-jauh. Buat apa kalau segera masuk surga tapi kita jauh dari Rasul? Nggak mau anak. Kita semua nggak ada yang mau masuk surga tapi jauh dari Rasul. Harus ketemu Rasul jauh-jauh. Setelah udah ketemu Rasul, susah jauh-jauh. Mau ngeliat wajah Allah susah lagi. Nggak ada yang mau.
Karena kita insya Allah Rasulullah ini semua masuk surga, insya Allah. Cuma masalahnya orang yang pernah masuk neraka, terus sama Allah dibersihkan, masuk surga, itu di jidatnya ada barcode, ada tanda. Tulisannya Jahannamiyun, X neraka. Mau nggak kita masuk surga tapi ada tanda X neraka? Sama senior-senior kita di surga dibilang X neraka tuh, mantan neraka. Tapi mereka malu, ahlu surga ini yang telah dibersihkan di neraka itu. Ya Rabb, hapus nih tanda, hilangin. Kami malu. Di surga antum minta apa aja dikasih. Akhirnya Allah dibersihkan itu, dihilangin tandanya. Itu maksud ana. Jadi kita berlomba dunia ini jangan cuma sekedar masuk surga, ya Allah, saya masuk surga. Minta firdaus sama Allah. Ya. Itu saja mungkin saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi kulli nafasin wa anfasin wa arwahi ala jami'i makhluqat min nuri wajhikal karim wa ruhin nabi syafi' ala jami'il alamin min al-awwalin wal akhirin zahiran wa batinan min al-mashriqi ila al-maghrib wa fid dunya ila al-akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in fi kulli lahtatin abadan adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsih wa min dada kalimatih. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka ajyanana wa badanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bahyin wa dhi hasad wa min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa liwalidina wa li auladina wa li masayihina wa li ikhwanina fid din wa ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah merahmati kita semua, berikan ke jalan lurus sehingga sampai nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan acara selesai. Allah Muhammad